Malam, Bu Nena. Malam, Ibu-ibu semua. Halo, malam, Pak. Ya. Kedengaran suara saya? Dengar, Pak. Kedengaran, ya. Ya, hari ini tema saya tentang dinginnya hati. Dalam perjalanan kita, Ibu-ibu semua, melalui proses yang panjang. Setiap kita pribadi memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda. Dalam perjalanan hidup kita itu ada saatnya di fase kita tuh sampai berada di persimpangan jalan yang kita nggak tahu tuh harus berbuat apa. Bahkan di dalam Alkitab tokoh-tokoh pernah merasakan dinginnya hati terhadap Tuhan. Kalau kita lihat dari raja-raja di Israel yang memiliki hati yang dingin terhadap Tuhan. Makanya Daud menjadi raja Israel yang termasyhur sampai sekarang. Karena Daud memiliki pribadi yang berbeda dengan raja-raja yang lain. Kalau kita lihat ada Raja Ahaz, Yerobeam, terus ada Saul. Mereka pernah melewati fase dinginnya hati mereka terhadap Tuhan. Makanya saya pas lagi mau sharing tentang di Hongkong, Bu Wina tanya, Pak Erik, sharing temanya apa? Saya tuh masih bingung. Tuhan mau bawa apa ya? Sampai akhirnya pas di saat saya meeting bersama Fani, anak Kaperas, terus saya meeting, tiba-tiba minuman ada depan saya tuh. Ada es batu di gelas, habis saya minum, tiba-tiba Roh Kudus langsung bawa tema tentang dinginnya hati. Wah tuh, ini sebuah fase yang mungkin bisa juga di saya kena. Bisa fase di hamba Tuhan yang lain juga bisa kena dengan dinginnya hati. Maka ini nggak menutup kemungkinan ibu-ibu dan saya bisa masuk dalam fase ini. Berbahayanya kalau kita membiarkan hati kita tetap dingin selamanya sampai mata menutup. Itu yang berbahaya. Apa yang bisa membuat ibu-ibu dan saya menjadi dingin hati terhadap Tuhan? Sama seperti Raja Israel yang tadi saya sebutkan. Mereka memiliki nama yang termasyur juga, ya kan, kewenangan yang luar biasa di Israel. Tapi mereka menjadi dingin. Mereka cuma mendapatkan label sebagai raja, tapi tidak memiliki fungsi sebagai raja yang dekat kepada Elohim Yahweh. Tidak memiliki kedekatan secara pribadi yang benar-benar hidupnya itu bergantung sesungguhnya sama Tuhan. Sepenuhnya terhadap Tuhan. Makanya di saat Saul sebagai raja, Roh Allah itu meninggalkan Saul. Makanya kalau kita baca Alkitab tentang Daud berhadapan dengan Saul, bahkan Daud pun melihat Saul dan itu menjadi sebuah cerminan dalam kehidupan dia. Bahwa dia bilang apa? Jangan biarkan rohmu jauh daripadaku. Daud mengatakan seperti itu berarti ada satu ketakutan yang besar dari Daud. Hal yang paling menakutkan adalah di saat roh Tuhan itu jauh daripadanya. Dan itu seharusnya menjadi sebuah hal yang kita kenakan hari-hari ini untuk ibu-ibu dan saya. Yang paling kita takutkan adalah apa? Di saat roh Tuhan tidak berada bersama dengan kita. Itu yang paling mengerikan. Kita bisa melayani Tuhan secara hebat. Kita bisa aktif di dalam kegiatan rohani. Kita bisa melakukan banyak hal. Framingnya rohani. Tapi dalamnya kita bisa menjadi pribadi yang jauh dari Tuhan. Tapi kalau roh Tuhan jauh daripada kita, sebenarnya tuh udah ada indikasinya. Ada indikatornya kalau dibilang. Bisa ketahuan. Kalau orang udah jauh rohnya dari Tuhan, pasti dia akan menjadi pribadi yang jahat terhadap sesama. Dia menjadi orang yang sangat egois di dalam dirinya. Pasti pikirannya hanya satu tujuannya, bagaimana orang lain itu mati, baik secara fisik maupun rohani. Makanya bahayanya kalau kita biarkan diri kita itu
ada satu fase dalam kehidupan kita. Dan kita tahu tuh fase itu, kita akan bisa masuk dalam dinginnya hati kita terhadap Tuhan. Kalau kita membiarkan terus hati itu semakin dingin, akhirnya beku. Akhirnya ibu-ibu dan saya nggak bisa menikmati hadirat Tuhan kembali. Kita semua yang berada di sini akhirnya nggak bisa menikmati apa perjumpaan dengan Tuhan yang indah. Kita nggak bisa menikmati lagi penyembahan yang termanis dari hati yang paling dalam. Bahkan di saat kita mendengarkan pujian penyembahan, kita udah merasa biasa aja. Makanya kalau misalnya dinginnya hati kita, itu harus ada di dalam, jauh di dalam hati kita yang paling dalam, yaitu suatu kerinduan. Kerinduan yang dalam bersama dengan Tuhan. Di saat ibu-ibu dan saya semua kita berada di sini punya satu kata kerinduan. Itu akan menjadi sebuah powerful yang luar biasa. Dan kita orang yang memiliki kerinduan, pasti orang yang bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Dan kita harus sadari bahwa kita manusia yang terbatas. Kita harus sadari kita manusia nggak mampu berjalan sendiri. Kita nggak bisa melakukan segala sesuatunya dengan kekayaan kita, kepintaran kita, apa yang kita punya, nggak bisa. Manusia mau mengejar apapun sehebat dirinya. Ada satu fase yang dia akan nggak pernah bisa menyentuhnya. Dan dia pasti akan merasa, stop. Makanya kita nggak usah heran banyak orang kaya. Kalau memang kekayaan bisa menenangkan setiap hati manusia. Berapa banyak orang kaya yang bunuh diri. Kalau ketenaran, nama yang masyhur bisa menjadi kebanggaan. Kenapa banyak artis akhirnya meninggalkan dunia ini dengan tragis. Kalau orang bilang kepintaran menjadi sebuah modal untuk melihat dunia ini secara global dan menjadi pegangan. Berapa banyak ilmuwan yang juga akhirnya hidupnya secara tragis juga. Berarti menandakan kita semua ini nggak ada apa-apa. Itu yang mengerikan sekali, itu yang mengerikan sekali untuk saya juga termasuk saya. Kalau saya membiarkan diri saya nih terhadap apa yang saya alami, itu bisa bahaya banget. Kenyamanan itu bisa membunuh kerohanian kita. Kenyamanan itu bisa membuat kita berpaling daripada Tuhan. Kalau masalah yang berat, orang bisa mencari Tuhan. Masalah yang tekanan yang begitu besar, orang akan bisa mencari Tuhan. Tapi yang paling berbahaya, di saat kita semua memiliki rasa nyaman. Kita nggak merasakan ada apa-apa. Kita merasakan hidup kita sudah baik-baik saja. Kita udah merasakan, oh gaji saya udah cukup. Oh keluarga saya udah baik. Oh pekerjaan saya udah aman. Oh saya ke gereja, ya udah cuma sekedar ke gereja. Itu yang menjadikan sebuah rutinitas dalam kehidupan kita semua. Rutinitas itu bisa membuat kita stuck. Rutinitas yang kita lakukan itu adalah sebuah pola yang selalu kita kerjakan tiap hari. Sehingga itu menjadi sebuah karakter, sebuah rutinitas itu yang kita kerjakan. Yang sama tiap hari. Dan berapa banyak orang akhirnya karena rutinitas, akhirnya stuck. Berapa banyak orang yang udah merasakan, oh ya pelayanan saya udah cukup. Oh pekerjaan saya udah cukup. Oh pekerjaan saya sudah membanggakan. Oh hasil saya udah. Berapa banyak akhirnya kita membuat kita nggak pernah bisa menyentuh Tuhan. Itu yang berbahaya. Ini saya ngomong kayak gini, ibu, bukan untuk ibu-ibu aja, untuk saya sendiri. Ini bahaya untuk kita semua. Makanya kalau misalnya kita lihat orang yang berdoa karena ada masalah besar, pasti doanya benar-benar banget powerful. Tapi orang yang udah merasakan hidup, udah baik-baik aja, nyaman,
udah merasa udah cukup, udah nggak ada masalah lagi, kau udah selesai. Mau doa pun ya udah doa. Tapi itu hanya sebagai sebuah rutinitas, itu yang berbahaya. Itu juga sama untuk saya nih. Rasa nyaman itu yang bisa membuat kita berbahaya. Makanya saya tiap hari, Tuhan jangan biarkan kalau saya dalam perjalanan ya, saya sendiri, saya dalam perjalanan saya selalu bilang, Tuhan jangan biarkan rohmu jauh daripadaku. Saya selalu bilang, Tuhan jangan pernah Erik mempermalukanmu dan engkau mempermalukan aku. Itu yang paling saya takutkan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Itu yang terbukti dari raja-raja yang dingin hatinya. Mereka dipermalukan oleh Tuhan juga. Saul dipermalukan, benar? Kalau ibu baca tentang kisah Saul dan Daud, dia dipermalukan. Makanya betapa pentingnya kita semua menjaga hati kita hari-hari ini. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar seluruh kehidupan. Menjaga hati, menjaga perkataan, menjaga pikiran. Untuk kita tetap terjaga. Kita bisa loh berubah loh. Kita bisa loh menjadi orang sensitif. Mungkin di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, atau di mana. Tiba-tiba kita melihat orang, kok orang kenapa kayak gitu ya? Kok kenapa ya? Kita bisa berpikiran kayak gitu. Baru saya tadi ngobrol sama istri saya. Saya sampai bilang, saya kemarin ketemu ada satu hamba Tuhan. Saya nggak nyebutkan namanya. Dulu ketemu saya, waduh, hangat banget. Tapi pas sekarang, berbeda. Waduh, orang tuh bisa berubah dengan sebuah jabatan, sebuah nama besar. Itu bahaya. Kelihatannya tipis. Tapi sebenarnya tuh kita tuh sedang mengagungkan diri kita. Kita nggak pernah menganggap orang, itu yang bahaya, ibu-ibu. Makanya kita harus sadari kita tuh nggak punya siapa-siapa dan nggak punya apa-apa. Dan nggak ada yang boleh mengikat kita. Itu benar kata Peres. Itu benar, saya ngalamin sendiri. Kalau saya mengikat diri saya, kebanggaan saya dengan jabatan, dengan orang kenal saya, itu bahaya. Dan itu mematikan kerohanian saya. Makanya saya selalu bilang sama istri saya, yang kita nggak boleh menggenggam pekerjaan pelayanan Tuhan. Nggak boleh genggam. Kita harus belajar melepaskan. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nggak ada satupun yang kita banggakan. Kita datang dalam dunia pelayanan, Tuhan yang bawa. Makanya di saat kita sadar, udah ada waktunya kita berhenti. Udah ada waktu berhenti. Tapi di saat Tuhan kasih kepercayaan kita melalui pemimpin, kita lakukan dengan segenap hati. Tapi nggak boleh mengikat kita. Banyak orang mengikat dirinya dengan jabatan. Banyak orang mengikat dirinya dengan namanya yang mulai dikenal orang. Makanya saya baru mengerti, Pak Eres selalu mengulang kalimat, jangan pernah ada mengikat kita selain Tuhan. Benar nggak? Ibu-ibu selalu ingat kata-kata Pak Eres itu. Itu jadi sebuah hal yang harus kita renungkan dan sebuah warning untuk kita. Banyak yang bisa mengikat hati kita, ibu-ibu. Banyak hal yang bisa membuat ibu-ibu dan saya terikat diri kita. Tipis, nggak kelihatan. Tapi kita udah mulai kelihatan, dulu belum punya jabatan, belum punya apa, pas ada jabatan, waduh, tegur aja kagak. Kayak nggak dianggap, saya bilang, beda ya orangnya. Saya sampai bilang, mungkin saya gini, tapi lama-lama, iya ya, ternyata tuh orang tuh diuji. Saya jadi ingat kata Pak Ahok ya. Ini saya balik, kalau ibu pernah dengar kata Pak Ahok, kalau melihat seseorang, uji dia dengan apa? Jabatan. Disitulah baru kelihatan.
aslinya gimana, posisinya dia gimana, itu bisa kelihatan. Dia merendahkan orang, dia sombong, dia arogan, itu kelihatan semua. Kasih dia jabatan, itu bisa ketahuan. Saya waktu Pak Ahok ngomong kayak gitu enggak. Tapi pas saya kesini, iya, ini bahaya nih. Kita seolah-olah tuh kayak orang yang lagi melayani Tuhan. Tapi sebenarnya enggak. Kita sedang memegahkan diri. Itu yang mengerikan. Maka itu saya selalu melatih diri saya sama istri yang nggak boleh mengikat apapun. Hari ini kalau pemimpin kita bilang udah cukup, berarti udah waktunya Tuhan bilang cukup. Makanya saya selalu bilang sama Koepen, kalau Koepen bilang saya berhenti, saya berhenti. Bahkan waktu saya diangkat jadi kepala asrama, saya langsung WhatsApp Koepen, kalau bisa Fani aja yang jadi ketua, yang jadi kepala asrama, saya wakil bantu Fani aja. Karena saya nggak memosisikan diri saya siapa? Fani tetap anaknya Bapak, saya harus hormati, menghargai sebagai anak gembala dari saya. Maka saya bilang, kata Koepen, enggak Rik, lu aja Rik. Saya harus belajar memposisikan diri saya, nggak boleh jabatan atau apapun membuat saya tuh memegahkan diri, itu yang bahaya banget. Sama dengan ibu-ibu semua di sini. Nggak boleh ada seorang pun yang memegahkan dirinya. Selain kita cuma memegahkan diri kita di dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang kita megahkan, kita agungkan. Ngeri Bapak Ibu-ibu semua, mengerikan. Kelihatannya tipis semuanya. Tapi kita udah mulai berubah nih hati kita. Kita udah mulai nih memandang pikiran kita nih terhadap orang bisa berbeda. Kita udah mulai nih bagaimana nih. Wah, bisa berubah. Bisa berubah. Makanya saya selalu bilang sama istri saya, yang hari ini orang bisa sama kita tuh, oh iya Pak Erik, ya one day kita nggak punya jabatan, nggak punya apa, kita baru lihat orang yang tulus sama kita bagaimana. Orang baik sama kita tulus bagaimana tuh di saat kita nggak punya apa-apa. Jadi saat ibu-ibu dan saya nggak punya apa-apa, ada orang yang tulus dan baik, itu kita baru bisa lihat bagaimana perlakuan orang sama kita. Dan hari ini kita lagi dibentuk semua nih. Jangan sampai kita terjebak dengan dinginnya Tuhan terhadap Tuhan. Kalau kita menjadi dinginnya terhadap Tuhan, kita bisa menjadi sombong. Kita bisa menjadi arogan. Kita menjadi jahat sama orang. Kita bisa menjadi kasar merendahkan orang. Kita bisa menjadi perilaku yang kayak mau balas. Jika kita disakiti dikit, rasa mau balas. Kita rasa diomongin, kita mau balas. Tapi benar-benar kita belajar untuk bagaimana nih. Kita semua, termasuk saya, istri saya, kita semua lagi belajar. Kita ini lagi belajar untuk bagaimana nih. Nggak dingin terhadap Tuhan. Sekalipun ada orang yang mulai berbeda dengan kita. Dari sikapnya, perkataannya. Tapi kita tetap fokus kita kepada Elohim Yahweh, kepada Tuhan. Kita nggak akan pernah dingin. Orang lain boleh berbuat jahat, orang lain boleh berbuat picik terhadap kita. Tapi di saat kita menempel, kita dekat kepada Tuhan, kita akan tetap menjadi pribadi yang nggak akan pernah kering. Itu masalahnya ibu-ibu semua. Jangan pernah diri kita dihabiskan waktu kita dengan hal-hal yang membuat kita akhirnya mulai tergeser dengan Tuhan. Ingat, pelayanan home, meskipun ini rutin kita lakukan, harus tetap dihadirkan dengan kata kerinduan. Rindu terhadap Tuhan itu lebih besar. Saya yakin kita semua yang berada di sini karena memiliki kerinduan sama Tuhan. Bukan sekedar kita berjumpa di Zoom. Benar, Bu?
Saya yakin kalau misalnya di sini cuma karena berjumpa di Zoom, buat saya buang-buang waktu. Paling enak udah masuk kamar tinggal tidur. Apalagi di Hong Kong, Taiwan udah mulai dingin ya. Di bulan Oktober udah mulai masuk dingin kan? Masih 33, Pak. Masih Masih panas. panas ya? Masih panas ya? Iya, Belum dingin ya? Dingin belum. November ya, Bu? 12 paling. Oh, bulan Desember. Desember baru dingin. Ya kan, rasanya kalau panas ya kepengen di dalam kamar, nyalain AC. Bagaimana saya udah merasakan di Hong Kong musim panas gimana kan? Rasanya tuh nggak mau keluar. Buka jendela udah kayak oven. Ya rasanya cuma mau tutup jendela, nyalain AC aja. Dan pasti rasanya pengen nyaman, Bang. Saya yakin kita semua yang berada di sini karena kita punya kerinduan sama Tuhan. Dan itu yang kita harus dasari terus. Jadi sebuah pegangan kita semua. Haleluya. Kita sama-sama ibu-ibu semua untuk kita belajar untuk sama nih. Untuk kita tidak menjadi dingin. Kita harus selalu diperbarui. Selalu menjadi pribadi. Kalau kata firman Tuhan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai. Yang akan terus hidup. Yang akan terus hidup. Dan tidak akan pernah mati kering. Jadi ibu-ibu terus berjuang sampai kita pulang kembali ke LB3 dengan penuh keyakinan bahwa Allah Immanuel, Elohim Yahweh yang selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita. Itu yang kita harus pegang. Amin, ibu-ibu. Sekalipun banyak orang mengecewakan kita, meskipun banyak orang nggak sesuai dengan harapan kita, saya percayalah kalau kita tetap tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tetap tinggal dalam kita. Dan kita akan terus disegarkan jiwa dan rohnya. Sehingga kita tidak akan pernah mati. Minta selalu jangan biarkan roh Tuhan jauh daripadaku. Tapi minta selalu pribadi kita dekat sama Tuhan. Orang lain boleh jauh sama kita, tapi Tuhan gak boleh jauh daripada kita. Dan kita menjadi pribadi yang selalu kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ibu-ibu semua, Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh sharing. Terima kasih Pak Erik atas renungan firman-Nya, sangat memberkati. Barangkali ada yang mau sharing atau bertanya, silahkan. Mbak Murti, Mbak Wina, Mbak Jess, Cik Lili, Cik Lize. Ayo siapa yang mau sharing? Terima kasih Mbak Nena, Pak Erik. Mungkin aku pernah dingin, Pak. Karena aku kecewa sama hamba Tuhan. Apalagi itu pendeta. Sampai-sampai aku nggak datang ke gereja selama 1 tahun. Aku didoakan terus katanya. Suruh datang lagi ke gereja biar Roh Kudus itu menggerakkan hatiku untuk datang ke gereja. Karena di situ aku mungkin salah paham sama pendetanya. Nah, aku itu ada temanku yang bawa aku ke situ kan dulu. Dia mengusahakan aku supaya aku dapat dipertemukan dengan pendeta itu supaya kita saling memaafkan gitu. Itu selama 1 tahun aku nggak ke gereja, Pak. Malas ke gereja. Ngapain pendeta kok kayak gitu? Sama aja nggak perlu ke gereja. Lah, udahlah nggak usah ke gerejaan. Tapi mungkin karena Roh Kudus selalu apa mengingatkan aku supaya aku datang ke gereja. Ya mau tidak mau kita dipertemukan itu aja itu karena ada perantara teman. Itu kayak nyelong aku supaya aku bisa ketemuan sama dia. Aku pertamanya janjiannya itu sama temen aku yang bawa aku ke gereja. Terus itu mungkin temen aku WA dia atau gimana. Ini orangnya udah di sini mungkin gitu ya. Nah, datanglah dia ke situ. Habis itu kita minta maaf-maafan di situ, Pak. Nah, setelah itu katanya dia, udah ya,
minggu besok kamu harus datang lagi ke sini ya, ke gereja ya. Kita sama-sama saling mengampuni. Dia bilang seperti itu. Sudah sejak itu aku ke gereja terus sampai sekarang, Pak. Gara-gara satu orang itu, aduh, jadi nggak mau ke gereja. Tapi ya puji Tuhannya, karena aku juga diingatkan, walaupun dia pendeta, tetapi dia hamba Tuhan, sama seperti kamu, karena dia masih manusia, masih hidup dalam daging, tidak karena manusia tidak luput dari kesalahan. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Erik. Sama-sama Bu Murtia. Saya juga pernah kayak ibu juga kok. Saya waktu itu awal-awal masih baru lulus kuliah Bu ya. Saya belum masuk di Rehoboth. Saya baru lulus. Saya pikir kalau kerja di full timer di gereja akan pribadinya semuanya tuh malaikat semua. Dari ngomong ketemu haleluya. Ya, pas saya masuk, waduh kalimatnya menyakitkan. Kata-katanya kok kayak orang di kerja di sekuler, kayak orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Saya awal-awal tuh, waduh di hati, kata-kata. Terus saya langsung ke ruangan saya langsung merenung dengan diri saya. Ya kok kayak gini ya. Tapi saya tuh selalu belajar untuk nggak melihat orang, tapi melihat diri saya. Ini saya belajar ya Bu. Saya belajar kenapa orang itu marah sama saya. Kenapa orang itu kok kata-katanya kasar sama saya. Saya renung. Saya diam berapa jam di ruangan saya. Akhirnya saya balik lagi, saya berdamai sama diri saya. Oh ternyata saya salah. Dan saya balik lagi ketemu pimpinan saya. Dan sampai akhirnya orang kantor saya tuh bisa menilai. Akhirnya dia ngomong ke saya, Erik, oh kamu bisa ya kembali lagi tuh kayak orang nggak terjadi apa-apa tadi. Dan bagi teman kantor saya tuh kayak aneh. Anehnya nggak mungkin orang tiba-tiba bisa langsung berbalik lagi, bener nggak Bu? Biasanya Iya. kita kalau udah di apa-apain, dikata-katain kasar, dibego-begoin, mungkin keluar kata binatang, waduh, kita mungkin pasti nggak bisa berbohong dengan kita kesal, ya nggak? Kita kecewa. Tapi saya tuh selalu belajar untuk bercermin sama diri saya sendiri. Kenapa ya? Dan itu akhirnya menjadi saya menang atas diri saya sendiri. Kalau saya mau ambil keputusan, saya marah, saya bisa Bu. Masing-masing kita ini punya harga diri kok. Ya nggak Bu? Masing-masing kita ini punya hak kok untuk dihargai. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang mau direndahkan. Ya nggak? Tapi saya belajar lagi terhadap teladan kita Tuhan Yesus. Siapa kita? Dia Tuhan aja mau dipermalukan loh. Dia Tuhan yang mau, aduh. Dan saya tuh selalu lihat ya Bu ya. Bukan aja Bu Murtia Bu. Ini hampir semua orang Kristen. Kalau udah kecewa sama seseorang, akhirnya ujungnya ke Tuhan. Apalagi kalau terhadap ke pendeta. Apalagi kalau terhadap teman pelayanan. Ujungnya Tuhan yang disalahin. Karena Tuhan tuh gak pernah berbuat apa-apa. Saya nggak mau ke gereja. Manusia. Saya nggak mau kenal Tuhan. Kalau kata Tuhan nih dalam, mungkin Tuhan kalau bisa langsung berhadapan sama kita. Hello, saya nggak terlibat nih. Saya nggak terlibat nih menyakiti kamu. Ya kan? Betul banget. Saya nggak terlibat nih menyentuh hati kamu yang melukai kamu. Mungkin Tuhan bisa ngomong gitu, face to face sama kita. Tapi kita tuh selalu menjadi manusia ya. Kalau kita bermasalah sama seorang, ujungnya ke Tuhan. Muaranya semua ke Tuhan. Bukannya Bu Murtia. Hampir 100% itu semua kayak gitu. Berapa banyak akhirnya cuma gara-gara satu pendeta pindah lagi ke gereja lagi. Pindah lagi, cari lagi. Makanya saya selalu melatih diri saya. Mau pindah ke gereja manapun, pasti akan ketemu dengan pribadi orang yang sama-sama juga. Iya. Kita belum tahu dapur-dapurnya aja. Kalau udah tahu dapurnya, ibaratnya kalau kita makan di rumah makan, di restoran, depannya tampilannya bagus. Di dapurnya kita nggak ada yang tahu. Oh, orang masak di dapur restoran, Bu. Iya kan, itu kan bisa kata-kata kasar, bisa maki-maki, bisa benar-benar, wah, banyak hal. Nah, kita kok balik lagi, waduh, udah fokusnya kita udah. Itu nggak gampang, Bu. Melatih untuk diri kita tuh, hati dan pikiran tuh. Makanya saya selalu bilang, kalau kita baik, orang baik sama kita, itu kita gampang mengasihi.
Tapi kalau orang yang udah mulai kecewain kita, pribadi yang nggak sesuai dengan harapan kita, wah itu langsung penilaian kita terhadap orang itu bisa minus, bisa jelek banget. Itu hampir kita semua kayak gitu, Bu. Terjebak dalam kayak gitu. Ya kan? Tapi bagaimana malam hari ini kita belajar semua sama-sama, Bu. Saya juga masih belajar. One day dalam diri saya akan banyak orang yang bisa melukai saya. One day ada orang kata-katanya tuh nggak sadar tapi melukai saya. Bercandanya mungkin terlewat. One day ada orang yang mengkhianati saya dalam pelayanan. Saya belum ada apa-apanya, Ibu, selain seperti Pak Eras, belum ada apa-apanya saya. Kalau kita tahu Pak Eras kan gimana kan perjuangannya. Saya masih jauh. Kita belum seperti Tuhan Yesus yang benar-benar yang mengalami banyak hal. Kita masih belum, Bu. Tapi kalau Tuhan izinkan kayak gitu, berarti kita udah mau next level nih, Bu. The next level nih. Itu nggak mudah. Tapi kita percayalah. Kita berada di dalam Tuhan. Gitu. Iya, Pak, terima kasih. Itu waktu itu kan aku orang baru itu, Pak, baru ke gereja. Paling baru 1 tahun. Betul, Bu. Udah kena kayak gitu. Ya sudah lah. Berarti, udahlah. Seperti Iya. dulu aja gitu. Benar-benar. Tapi Tuhan Yesus baik. Mengirimkan Roh Kudusnya mengingatkan aku terus. Puji Gitu. Tuhan, Bu. Akhirnya Akhirnya sampai sampai sekarang ya, Bu. sekarang. Iya. Sampai sekarang benar-benar terus bertumbuh, puji Tuhan. Mantap, Bu. Bayangkan Pak, bayangkan 1 tahun loh. Kan masih ibaratnya tanaman itu baru mau bersemi. Iya, iya, iya. Masih mau seger-segernya nih. Mau Iya, tumbuh-tumbuhnya nih. iya. Udah gitu, udah Udah ditumbuh, udah diinjak ya Mbak Murti. betul. Baru Tapi, mau tumbuh udah diinjak-injak, ya sudah. tapi memang sih, apalagi ya kayak Mbak Murti kan ya baru awal gitu ya. Cuman itu yang membuat kita makin kuat. Kita kayak yang Pak Erik udah ngalamin, saya juga udah ngalamin kecewa sama pendeta kayak gitu ya. Kita udah ngalamin lah yang seperti itu ya. Bahkan sampai kayak saya juga kan difitnah segala. Itu sebetulnya tuh secara manusia kita nggak bakal bisa nerima lah ya. Apalagi kalau dulu, sekarang kan suami saya udah pensiun. Apalagi dulu kan kayaknya suami masih punya kerjaan dan kita lumayan hidupnya tuh di Hong Kong ya, semuanya serba tercukupi lah ya, puji Tuhan. Tapi di situ lagi menjadi titik balik, jadi kayak kok kita kayaknya dalam setahun itu perenungan saya nggak ke gereja karena kecewa sama pendeta, itu jadi perenungan lagi loh sebetulnya untuk saya. Jadi kamu tuh selama ini melayani siapa gitu loh. Kamu melakukan semua aktivitas keagamaan itu kayak pelayanan, terus sampai bela-belain ke Makau seminggu berapa kali untuk pelayanan, pakai uang sendiri segala. Itu jadi Tuhan tanya lagi ke saya, sebenarnya itu buat siapa gitu loh. Apa buat saya sendiri gitu ya, satu kebanggaan gitu, atau memang untuk tulus untuk Tuhan. Nah, pada saat itu kan berarti itu ada sebagian besar justru sebenarnya untuk kebanggaan diri sendiri kalau saya koreksi diri saya sih ya saat itu. Dan itu jadi kayak pukulan juga sih melalui peristiwa kita difitnah segala macam. Jadi kita mengoreksi diri kita juga, ternyata ada sesuatu di balik pelayanan kita. Itu kalau saya ya Pak Erik. Setuju, Bu. Jadi kan kita ego kan, kadang aduh gini, emangnya walaupun kayak pendeta udah fitnah kita kayaknya, lu siapa? Gua kan gak minta makan sama lu, apalagi kita orang Jakarta. Tonjok aja. Naslia tonjok, Naslia. Siapa? Emangnya gue minta makan sama lu, sampai fitnah-fitnah gua gitu kan? Kalau nggak ada hukum kita ditunjukkan ya, Bu. Iya. Main taekwondo. Tapi itu juga benar kan, jadinya kita juga jadi koreksi diri lah gitu. Oh ya benar-benar selama ini berarti ternyata ada sebagian besar tuh gue pelayanan sampai rela-rela ke Makau tuh ternyata untuk kebanggaan diri sendiri juga.
Kacau, Pak. Tapi ya itu belum ketemu itu loh, belum ketemu apa? Pengajaran Pak Eras loh. Dalam pergumulan-pergumulan itu justru saya berani melangkah lagi ya karena saya dengar Pak Eras itu di YouTube, baru saya setahun itu saya nggak mau ke gereja, saya ke gereja. Seperti itu. Ya, Apalagi itulah aku Pak. baru 1 tahun. Baru 1 tahun dia masih belum kenal. Aku kenal Pastor Erastus itu lewat Uh-uh. YouTube itu tahun 2015. Lah waktu Duluan itu Mbak kan cuma Murti. Duluan Mbak iya, Murti. makanya itu kan dari aku 2009. Terus 2010 aku mungkin itu sudah mulai nggak ke gereja karena udah di kayak gituin kan. Nah, terus karena aku sudah dipertemukan, terus minta maaf-maafan, kita ke gereja lagi. Tapi di situ aku berputar-putar saja di situ, stagnan. Sampai Iya. akhirnya aku deket sama Sarah. Sarah udah kenal itu apa Mm-mm. uh, Kebenaran pengajarannya dari Pastor itu ya pengajaran Erastus. Pak Eras. Aku pertamanya aku bilang gini, ih kurang aku apa kayak gini kok disukai. Dalam hatiku seperti itu. Ternyata setelah aku dengerin tiap hari kecanduan sampai sekarang. Ya, memang seperti itu ya. Yang penting kan kita memang terbuka, punya kerendahan hati untuk belajar. Kan rata-rata orang yang bilang sesat lah apa itu kan mereka udah memblokir diri mereka ya, pikiran mereka, hati mereka udah blok sendiri. Jadi mereka memang nggak menerima pengajaran-pengajaran itu. Kalau kita punya kerendahan hati untuk buka pikiran, buka hati, pasti kita bisa nerima. Perbedaan apapun pasti bisa kita nerima kalau kita nggak blok pikiran kita. Betul. Itu menurut saya sih, menurut saya. Jadi namanya perbedaan itu pasti ada ya dalam setiap opini-opini kita kan kita manusia yang berbeda. Terus pemikiran kita kan levelnya juga berbeda gitu loh. Cara kita menangkap sesuatu, berpikir sesuatu. Cuman ya kebanyakan orang tuh egonya kan tinggi juga tuh. Walaupun mereka mungkin tahu sebetulnya itu betul, tapi karena udah ego, udah ngeblok pikirannya, jadi ya nggak menerima. Benar. Dia udah menganggap dia sesat seperti itu. Iya, tapi saya juga yang sejak dibilang Pak Era sesat gitu, waktu saya ke Hong Kong sama teman-teman yang dari gereja lain itu, kok lu ngikutin ini ya, ngikutin pengajarannya Pak Erastus, lu nggak takut gini-gini. Terus gue bilang ngapain takut, lu harusnya justru belajar. Kita diajarin untuk mempersiapkan kematian kita loh, saya bilang gitu. Jadi harus benar-benar serius, jangan cuman ritual keagamaan segala macam. Tapi ya mereka tetap aja happy-happy aja kalau ke Hong Kong itu ketemu mereka ya mereka mau ketemu semuanya. Pak Eri kemana ini? Ada nih Saya Bu, ngobrol. saya lagi ngobrol sama istri saya tadi. Bentar. Oh, iya. Bu, memang benar Bu, pengajaran Pak Eras ya, itu tuh berbeda sama yang lainnya. Karena di luar logika manusia dan nggak semua pendeta membahas kayak gitu. Untuk mempersiapkan kematian, untuk mempersiapkan diri, ada kepalan, itu jarang. Bahkan misalnya bagaimana jemaat itu disenangkan dengan khotbah-khotbah yang enak di telinga. Manis-manis ya, yang manis-manis jadi diabetes. Itu nggak gampang. Makanya pengajaran Kayak di Pak Eras sini. itu akan bertentangan sama daging loh, daging kita. Iya betul, saya setuju banget. Itu bertentangan, kayak daging kita tuh rasa mau berontak. Jangan kan gitu, kita di jalan aja bisa keluar monster kita kok. Sama Iya keluarga itu juga Pak. kita bisa keluar. Waduh, Bu, tuh mematikan monster tuh yang sulit, Bu. Nah, kayak di sini kan ya Pak, kekristenan yang diajarkan itu kan kayak kita ya dulu-dulu kita diajarkan juga gitu ya. Pokoknya terima Yesus lu otomatis masuk surga. Kekristenan di sini begitu Pak, di India begitu. Dan nggak diajarkan cara-cara yang mana gitu yang kayak Pak Eras ajarkan secara detail gitu ya. Di sini ya yang secara umum lah gitu. Makanya orang-orang di sini tuh banyak yang jadi Kristen bukan karena
mereka terpanggil sebetulnya Pak, itu kalau saya ngelihat ya, banyak memang orang Kristen gitu ya, dari agama-agama mayoritas di sini Hindu pindah. Cuman ya itu karena lu jadi orang Kristen, lu otomatis masuk surga. Yang orang agama Hindu, agama lain tuh mereka mah masuk neraka begitu. Padahal Pak, orang Kristen di sini juga enggak lebih jahat daripada yang nggak punya agama loh. Nah, berarti Iya. itu kerjaannya Bu Liste harus Loh, jadi gini Mbak, kan kemarin itu kenapa saya nggak bisa ikut Zoom itu? Nah, karena saya bantuin ibu-ibu di sini, mereka tuh setiap tahun ada 9 hari mereka akan doa untuk kesejahteraan keluarganya gitu loh. Jadi ibu-ibu itu ada yang puasa begitu, jadi doa. Nah, saya tuh bagian foto-foto sama nyusun menu. Jadi abis doa itu mereka nanti makan bersama begitu loh. Nah, saya tuh bagian yang nyusun menu sama foto-fotoin mereka. Kan mereka nggak bisa moto-moto lagi doa. Nah, itu bantu mereka 9 hari berturut-turut itu. Jadi ya, itulah kita, sebisa kita bantu mereka dalam perbedaannya gitu kan. Kitanya juga nggak ikut sembahyang, cuman ya itu aja, bantuin aja foto-foto. Jadi mereka sendiri bilang, kok kamu Kristennya lain ya? Kan coba tuh orang yang agama Kristen lain tuh nggak mau kayak kamu bantu-bantu katanya. Saya bilang, lo kan nggak kenapa, cuman bantu-bantu, saya bilang. Ya itulah kita harus jadi berkat tanpa harus mengkristenisasi orang lain. Jadi kan Pak Eras bilang kan melalui gaya hidup kita, perilaku kita, gimana sama orang. Nah itu kan kita jadi berkat. betul. Ibu Lisa cantik. Lah siapa ini? Naslia. Oh si Naslia. Lah yang lain gimana? Ayo dong, yang lain bersuara. Saya udah muncul nih. Setelah beberapa Sabtu nggak muncul. Dengar suara mulai. Ayo silahkan, siapa yang mau sharing lagi? Mbak Wina? Iya, monggo, Mbak monggo. Jess? Cik Lili, yuk monggo. Ayo Mbak Cici. Bu Lili. Mbak Wina, yuk Mbak Wina. Ya, Mbak Wina silakan. mana tuh? Si Mbak Wina. Belum, kasih kesempatan yang lain dong. Ya habis yang lain juga diam-diam dengerin ngerumpi. Kita malah ngerumpi. Ya Salam, terima kasih kesempatan yang dikasih. Terima kasih yang kesempatan dikasih pada saya. Memang dinginnya hati, itu hati ya dingin ya. Aku bayangkan itu es, seperti gunung es itu. Hati kita kalau seperti gunung es itu gimana luluhnya gitu ya. Susah. Makanya kalau bukan dari kita luluh, sendiri, mencairkan. Oh, mencairkan. Iya, mencairkan. Terima kasih Mbak Murti. Meluruskan. Es itu dicairkan. Gimana caranya? Gimana mencairkan itu hati Campur kita air. yang sudah jadi es itu. Nah, Masukin saya kemarin microwave, Mbak. Masukin microwave. kemarin itu kan tanya Pak Erik itu sampai 2 kali, 3 kali. Karena ditanya sama Mbak Murti, ini tingginya hati apa dinginnya hati? Yo, kok antik sekali ini temanya. Coba aku tanya lagi. Pak Erik, ini dinginnya hati apa tingginya hati? Dinginnya. Lah, terus tak kasihkan Mbak Murti. Lah, G-nya kok 2? Iya ya, kenapa G-nya 2 ya? Jadinya kita itu mikir-mikir, ini gimana sih? Terus aku tulis, dinginnya hati ya Pak? Iya. Kok aneh sekali kok dinginnya hati? Aku baru pertama kali tema kok dinginnya hati ya? Kok nggak ada? Hatinya semangat, berkobar-kobar, api gitu. Lagi kok dingin gitu. Jadi saya itu mikir, apa hati kita itu kalau dingin ini gimana caranya untuk supaya mencairkan. Air panas. Jadi es itu kan susah. Pak Erik, aku mau tanyain gimana mencairkan itu? Pasti sama Tuhan toh. Makanya aku lagi mikir-mikir dari kemarin. Susah, karena kalau sudah ditempelin. Lah, kalau sudah jadi batu itu susah loh. Kalau
Jadi es. Bu, Minuman es. sekeras-kerasnya hati orang yang udah dingin banget, beku banget ya, pasti bisa mencair. Sekeras-kerasnya batu, kalau kata peribahasa ya, pasti bisa hancur juga, ya kan? Setuju. Nggak ada satu hal yang keras dan abadi. Itu balik lagi kepada kita, Bu, semua. Kita mau mempertahankan itu atau kita mau merendahkan diri kita? Kita mau ego kita ditinggikan, kesombongan kita, atau kita mau melepaskan kita nggak punya hak apa-apa. Itu nggak mudah. Makanya di saat kita mengikut Tuhan sebagai teladan kita, Tuhan Yesus, ada hal yang kita harus lepaskan, hak-hak kita. Kita direndahkan, dipermalukan, nggak dianggap, harga diri kita nggak ada sama sekali. Itu kita harus benar-benar. Bisa nggak kita melepaskan? Tapi kalau kita masih genggam semuanya, percayalah kita masih tetap bisa dingin banget. Kita dikecewakan, dimarahin, kita rasanya mau balas lagi. Iya kan? Pernah satu kok punya pemikiran yang jahat ya Bu ya. Kalau orang nyakitin saya tuh, saya pernah punya pemikiran gini, aduh saya ini kepengen punya usaha namanya destroy you, menghancurkan kamu gitu. Bagaimana membalas dendam dengan elegan. Waduh, saya tuh otaknya tuh udah kayak gitu. Pasti kita semua di saat kita disakiti, dikecewakan, pasti rasanya tuh cuma satu, mau balas. Bagaimana nih mau balas gimana? Ketemu titik lemahnya di mana? Ya kan? Waduh, udah punya rancangan-rancangan kayak gitu. Rancangan yang berasal dari si jahat. Tuh kata rancangan daripada si jahat. Iya, karena tuh nggak balik lagi, Bu. Kita harus benar-benar melepaskan. Makanya mau kita pertahankan atau enggak, kalau kita pertahankan dingin, hati kita tuh makin dingin banget terhadap Tuhan dan sesama bisa. Dan balik lagi, percayalah di saat kita balik lagi pada Tuhan, Tuhan yang kasih kita tuh rasa damai sejahtera. Tapi nggak gampang. Nggak gampangnya kenapa? Karena ada hal yang tersayat nih, daging kita nih, Bu. Sama yang tadi saya bilang sama Bu Lisa, pengajaran Pak Eras itu tersayat hati daging kita, Bu. Itu kayak daging dikasih air jeruk lemon, kayak perasaan gitu. Waduh. Ibu pernah kan kalau ada luka, coba taruh aja jeruk limau gitu. Oh, itu udah pasti jerita gimana. Sama kita kayak gitu. Makanya kita tuh pasti punya pribadi tuh bisa dingin banget sama Tuhan. Bisa dingin juga sama orang lain. Bisa dingin juga dengan sebuah komunitas. Bisa, semua itu bisa dingin. Makanya kalau tadi Bu Murtia bilang kan, aduh Pak Erik ini temanya tingginya hati atau dingin hati. Saya bilang dinginnya hati. Karena inilah yang Tuhan benar-benar yang taruh di hati saya. Dan ini yang kita harus pelajari semua, ibu-ibu semua. Untuk kita nggak terjebak menjadi dinginnya hati kita terhadap Tuhan. Ya, terus kita berjuang sama-sama, Bu. Ya. Jadi kalau misalnya kita ada kayak gitu, oh ini berarti ada kesombongan saya nih yang masih saya pertahankan. Oh ini ada harga diri saya yang masih saya pertahankan nih. Oh ada yang saya mau tonjolkan tuh ambisius saya tuh. Jadi kalau misalnya kita udah nganggap kayak gitu semua, hanyalah Tuhan tujuan kita, udah. Mau orang geser kita, mau orang nggak suka sama kita, orang fitnah kita, ya kita lurus-lurus aja udah. Tapi kalau misalnya kita masih memikirkan yang kata Peras, dunia ini dan kesenangannya, kesenangan untuk dipuji, kesenangan untuk diterima orang, ya kan? Semua orang harus senang sama kita. Oh capek, Bu. Ada saatnya pas ada orang lain nggak suka sama kita bisa nggak terima. Orang lain ngomongin kita, waduh. Apalagi orang Indonesia, Bu. Ngomongin kita tuh nggak pernah langsung to the point. Ngomongnya di belakang semua. Ya kan? Sama Pak, orang India juga gitu Pak. Orang India juga sama Ibu Lisa ya, sama berarti India sama Indonesia. Sama. Sama-sama Kalau in-nya. di sini gitu Pak. Aduh, di belakang bisa jontok-jontokan, tapi kalau di depannya muji-muji. Aduh, Sari kamu bagus ya. Kamu cantik ya. Aduh, saya yang dengernya nih orang perasaan kalau ngomongin orang ini parah banget.
Gitu loh. Tapi kalau di depannya muji-mujinya tinggi banget gitu ya. Iya. Wah, nah lucunya lagi, kayaknya sih orang Indonesia masih agak levelnya masih oke kalau menurut saya loh Pak. Ih ini Ya, mah orang banyak Indonesia juga di sini aja bisa ikutan sama ibu-ibu India juga di sini banyak dramanya. Orang Indonesianya Pak, ibu-ibunya juga jadi sama orang lokal. Kebanyakan nonton film kayaknya. Nehi-nehi gitu ya. Iya. Iya, Bu. Jadi apa yang ada di film kenyataan ya Bu? Iya memang. Tapi benar kan Pak, sebenarnya tuh film-film yang kita saksikan itu ya, drama-drama itu sebenarnya memang di kehidupan itu tuh memang ada loh. Mirip Betul, betul banget. Bu. Ya itulah makanya kita ini ada mawas diri lah terus berjuang supaya kita bisa hidup jadi pribadi yang lebih baik lagi di mata Tuhan ya, bukan di mata manusia. Capek sih Betul. kalau banyak di mata manusia kita kan kayak pura-pura nggak tulus gitu kan nantinya kita capek sendiri. Cuman kalau kita tulus fokusnya untuk menyenangkan hati Tuhan buat Tuhan, ya kita tetap tulus-tulus aja kan kayak Pak Erik bilang walaupun kita di fitnah apa diapain orang gitu kan, tetap aja jalan aja terus nggak usah nengok-nengok kanan kiri. Iya, amin. Nanti kebleset kakinya kalau nggak nengok toh Kak. Enggak, tetap dong. Kita kan dalam tuntunan Roh Kudus. Nazlia, Tenang, tenang. tenang. Aku kebleset. Tenang. Tenang. Ada Mbak Jessi tuh, udah buka mic. Tenang. Ayo Mbak Jessi. Mana Mbak Jess? Nggak ada main Sharing Mbak mahjong Jessi, hari ini. silahkan. Jessi lagi sembunyi. Oke, seru banget nih malam ini ada boleh masuk. Ini suara saya kedengeran atau bagaimana? Kecil banget suaranya Mbak Jess. Gitu ya. Sebentar. Oke, gimana sekarang? Apa suaranya sudah lebih baik? Boleh. Ya, sudah jelas. Silahkan Mbak Jess. Oh, ini handsetnya ini memang agak-agak minta adik. Lah kan sudah dibilang, sudah dilem biru. Oke, selamat malam Pak Erik. Malam Bu Jess. Iya, terima kasih sekali ini. Berbicara mengenai dinginnya hati, waduh keren, luar biasa ya. Ya, di sini saya menangkap ya hati yang dinginnya hati atau hati yang dingin ya. Hati yang dingin yang menurut saya adalah hati yang jauh dari Tuhan. Seperti yang tadi digambarkan melalui nabi-nabi yang Pak Erik sebutkan itu tidak seperti Daud yang selalu melekat dengan Tuhan di situ. Nah, di sini tadi Pak Erik juga sempat menyampaikan mengenai tentang kerinduannya. Nah, hati yang jauh dari Tuhan atau tidak memiliki kerinduan. Bicara hati yang rindu akan Tuhan itu sendiri adalah tentang jiwa ya sebetulnya. Seperti itu ya, tidak sekedar hanya dinginnya hati, oh hati yang dingin, bukan seperti itu ya. Menurut saya ini adalah sudah berbicara mengenai jiwa. Jiwa yang haus untuk dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan juga tidak kelihatan di sini ya. Sesungguhnya adalah tentang sesungguhnya kalau udah bicara dinginnya hati, udah bicara kerinduan, itu kan sebetulnya bicara tentang cinta juga ya. Karenanya diperintahkan bahkan menjadi hukum yang utama dalam mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap itu ya. Karena kalau hati yang mencintai Tuhan dengan segenap akal budi, segenap hati, segenap jiwa, segenap itu, jika kita benar-benar menempatkan cinta itu dengan benar, saya bisa saya bisa merasakan ya itu kita akan terhindar dari rasa
dinginnya hati ya, hati yang tidak rindu gitu ya. Orang kalau cinta pastinya rindu kan ya. Cuman masalahnya di sini Tuhan kan nggak kelihatan. Disitulah kita untuk mengaplikasikan cinta, rindu, dan kehangatan hati kita akan Tuhan sehingga Tuhan selalu dekat dengan kita. Itu memang suatu perjuangan di dalam kita mengolah batin sebetulnya ya, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Ini adalah berbicara tentang bagaimana kita mengolah batin kita di hadapan Tuhan sehingga kita memiliki cinta yang proporsional yang sesuai yang Tuhan perintahkan sehingga kita pun memiliki kerinduan yang benar gitu ya. Kerinduan akan Tuhan itu sendiri. Nah, di situ otomatis hati kita tidak akan pernah dingin gitu seperti itu. Tapi memang ini dalam sekali sebetulnya. Mungkin cara penyampaian Pak Erik ini bisa dikatakan simpel, tapi kalau saya tangkap di sini adalah sesuatu yang dalam sekali karena di sini berbicara mengenai jiwa dan batiniah kita ya. Nah, disitulah tadi makanya Pak Erik saya mendengar Pak Erik menyampaikan mengenai Amsal 4 ayat 23. Untuk kita berjaga-jaga, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebetulnya kita itu diminta untuk mengawas-awasi diri kita, apakah kita tetap memiliki cinta yang proporsional yang dikehendaki oleh Allah, supaya kita bisa memiliki kerinduan seperti renungan doa pagi tadi juga ya. Renungan doa pagi tadi juga sangat memberkati saya itu yang tadi pagi siapa itu? Pastor Alvin ya, yang disampaikan oleh Pastor Alvin. Bicara mengenai kerinduan. Di sini ada kesinambungan antara apa yang disampaikan oleh Pak Erik dan apa yang disampaikan oleh Pastor Alvin tadi. Makanya tadi saya jadi ingat, oh iya, pantas Pastor Alvin tadi juga menyampaikan mengenai kerinduannya, hati yang rindu. Bahkan untuk kita memiliki kerinduan untuk bertemu Tuhan. Itu kan bukan suatu logika yang kita hanya bisa kita pelajari, melainkan itu adalah suatu perasaan dari jiwa yang batiniahnya itu senantiasa berhubungan dengan Allah dan berbicara mengenai menghidupi cinta itu sendiri, sebetulnya seperti itu ya. Ya, begitu sih yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Erik, sangat memberkati saya, dan ini juga mengingatkan saya akan pesan Pastor Alvin tadi pagi mengenai rindu ya. Ini adalah suatu berkat yang luar biasa khususnya buat saya pribadi. Ini membuka pengertian saya. Roh Kudus mengingatkan saya seperti itu. Kiranya apa yang saya sampaikan juga memberkati semuanya. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih. Gitu Terima kasih, aja. Bu Jess. Ya. Terima kasih Bu Jess. Kita tutup saja ya, waktunya udah malam. Pak Erik, kami minta untuk menutup dengan doa dan mendoakan Bapak Eras. Silakan Pak Erik. Ya. Mari kita bersalam doa. Ajar kami untuk melangkah dalam kehidupan kami ini dengan berhati-hati, dengan penuh dengan bijaksana. Ajar kami untuk melangkah dalam kehidupan kami dalam takut akan Tuhan. Pimpin setiap langkah kami, ya Allah. Kami nggak bisa apa-apa tanpamu. Dan biarlah kami tetap memiliki kerinduan terhadap-Mu. Kami memiliki ketulusan terhadap Engkau dan terhadap sesama. Tanamkan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak menjadi pribadi yang dingin terhadap Engkau, dingin terhadap sesama. Tapi biarlah kami boleh menghidupi setiap firman yang kami dengar. Firman-Mu berkuasa atas kehidupan kami. Firman-Mu adalah benih yang hidup.
benih yang berarti bagi kehidupan kami semua. Biar dia boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa melewati hari-hari kami dengan pimpinan Engkau. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang cakap dalam setiap perkara, Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat hari ini kami membawa gembala senior kami, Pak Erastus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu atas kehidupan hamba-Mu ini. Engkau yang terus berikan pemulihan kesehatan kepada Pak Eras. Engkau yang memberkati keluarga Pak Eras, Ibu, Ko Epen, Cimisel, Fani, Joses, bahkan anak-anak mereka Tuhan. Tiffany yang akan melahirkan di akhir bulan ini, bahkan di awal November. Tuhan pimpin lahiran nanti. Engkau Allah yang memegang seluruh kehidupan Fani ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan keluarga Pak Erastus ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah pemagaran dan perlindungan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan mereka. Bahkan untuk kami semua, pemagaran dan perlindungan-Mu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin.